Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita menangkap hikmah dari pelajaran yang kita pelajari. Berdoa mulai. Selesai. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sumber energi alternatif. Mencegah kerusakan lingkungan dengan menggunakan sumber energi alternatif. Tinggi dan rendah nada lagu Aku Anak Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui contoh-contoh pemanfaatan sumber energi alternatif. Siswa dapat mengimplementasikan penggunaan sumber energi alternatif dan siswa mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tinggi dan rendah tangga nada yang sesuai. Pembelajaran yang pertama yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Coba kalian pikirkan, jika energi minyak bumi habis, lalu kita naik kendaraan dengan apa ya? Nah, untuk mencegah kelangkaan sumber energi minyak bumi dan batu bara serta gas, kita butuh energi lain atau energi alternatif. Energi alternatif ini adalah energi yang tersedia di alam yang jumlahnya banyak dan tidak mudah habis. Nah, contoh-contohnya yaitu matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Ini tersedia di alam, melimpah dan tidak akan habis. Contoh pemanfaatan sinar matahari misalkan ibu mengeringkan cucian dengan mesin pengering. Itu kan menggunakan energi listrik ya. Energi listrik dihasilkan dari panas bumi. Energi listrik dihasilkan dari minyak bumi. Nah, daripada mengeringkan baju dengan listrik, lebih baik mengeringkan baju dengan bantuan panas matahari. Seperti itu. Lalu contoh penggunaan energi alternatif dari angin adalah misalkan nelayan. Nelayan mencari ikan dengan perahu yang bahan bakarnya bensin. Nah, daripada menggunakan perahu dengan bahan bakar bensin, lebih baik menggunakan perahu dengan layar. Perahu layar itu nanti layarnya akan digerakkan oleh angin, seperti itu. Lalu air. Nah, air ini sudah banyak digunakan sebagai alternatif menggantikan minyak bumi yang menjadi pembangkit listrik. Jadi air sudah banyak sih di Indonesia yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Debit air yang besar bisa untuk memutar turbo yang nantinya akan menggerakkan aliran listrik pada gardu listrik. Lalu panas bumi. Panas bumi sudah banyak sih kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia itu yang paling banyak digunakan untuk pembangkit listrik dari sumber energi alternatif adalah air dan panas bumi. Panas bumi adalah energi yang berasal dan tersimpan di bawah permukaan bumi. Jadi bumi ini tuh punya panas loh.
panas di bumi bukan cuma dihasilkan oleh matahari, tapi juga oleh panas bumi. Apa contohnya? Ketika malam hari tidak ada matahari, tapi tetap terasa panas kan, tanpa AC atau kipas angin. Nah, panas yang kamu rasakan di malam hari, tanpa AC dan kipas angin itu berasal dan merembas dari panas bumi, panas di bawah bumi maksudnya. Nah, berikutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut ini bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Karena gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi yang dapat diubah menjadi listrik. Lalu berikutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan jarak, singkong, sagu, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, ubi, jagung, dan sebagainya bisa dihasilkan dan diolah menjadi minyak loh. Itu adalah bahan bakar bio atau biodiesel. Nah, biodiesel ini adalah minyak yang berasal dari makhluk hidup atau tumbuhan. Sementara minyak atau bahan bakar yang dihasilkan oleh hewan adalah biogas. Biogas ini pengolahan kotoran hewan yang nantinya akan menjadi bahan bakar kendaraan atau minyak untuk memasak. Nah, biodiesel ini dapat menggantikan solar. Jadi contohnya misalkan jarak nih, pohon jarak yang diolah menjadi minyak nantinya akan diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini adalah salah satu bahan bakar dan bisa menggantikan bensin juga premium. Jadi nanti kamu kalau misalkan naik motor atau naik kendaraan apapun bisa dengan bioetanol, tidak lagi dengan bensin atau premium seperti itu. Itu adalah contoh energi alternatif yang dapat kita olah dari pemanfaatan makhluk hidup dan hewan. Lalu berikutnya tugasmu ada di halaman 99, yaitu buat peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Oh, jadi di sini kamu sebutkan energi alternatif. Apa contohnya? Angin misalkan. Yaitu angin kamu berikan contohnya. Tadi yang nelayan, daripada memakai perahu dengan bahan bakar bensin, lebih baik nelayan memakai perahu layar yang nantinya layar akan digerakkan oleh angin. Lalu matahari, bagaimana peran matahari dalam menggantikan energi listrik seperti itu, dan energi alternatif lainnya seperti bahan bakar bio, lalu air, angin, satu lagi panas bumi, seperti itu ya perannya ya nak. Jangan cuma disebutin matahari, angin, tidak, tapi kamu sebutkan perannya angin seperti gimana, perannya matahari seperti gimana, perannya air seperti gimana. Lalu kamu juga kerjakan halaman 100. Nah, Miss bacain dulu ya. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan
keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak. Tentu membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Langsung saja ya nak. Tugasmu adalah tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat membuat manfaat, kegiatan ekonomi, dan dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Kita mulai dari manfaatnya jarak. Manfaat jarak yaitu bisa dibuat menjadi bioetanol, lalu minyak rambut ya, sama lotion. Jadi jarak itu bisa diolah menjadi bioetanol atau bahan bakar kendaraan, minyaknya rambut juga, dan lotion. Lalu satu lagi tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam pengolahan minyak jarak ini. Banyak kegiatan ekonomi yang tergantung, seperti petani jarak itu dapat upah. Nah, kegiatan ekonominya itu petani dapat upah, lalu orang yang memproses minyak jarak di pabrik juga dapat upah kan. Lalu desain kemasan seperti ini kan dibutuhkan oleh tangan-tangan terampil yang mengemasnya. Mereka juga dapat gaji atau upah dari kegiatan ekonomi pengolahan minyak jarak. Lalu distributor ke warung-warung yang menyalurkan minyak jarak dari pabrik ke warung-warung itu juga dapat upah kan, itu kegiatan ekonomi juga. Dan dampak pemanfaatan yang berlebihan, walaupun bahan mentahnya mudah didapat, budidayanya juga mudah untuk dilakukan, tapi tetap tidak boleh digunakan secara berlebihan karena akan mengakibatkan kelangkaan. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu tetap menghemat sumber daya walaupun dia adalah sumber energi alternatif. Nah, berikutnya adalah mencegah kerusakan lingkungan dengan sumber energi alternatif. Selain dapat menghemat sumber energi, pemanfaatan energi alternatif juga bisa loh mencegah kerusakan lingkungan. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan loh. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah menghemat energi. Jadi, pengolahan sumber energi alternatif minyak bumi seperti sumber energi alternatif seperti minyak jarak misalkan, karena berasal dari makhluk hidup, jadi tidak ada limbah
Tidak seperti minyak bumi. Pengolahan minyak bumi itu menghasilkan banyak asap ya. Asap kendaraan bermotor juga menghasilkan banyak asap. Nah, asap-asap itu nantinya akan menjadi polusi udara. Sementara kita butuh udara bersih untuk bernapas. Nah, polusi-polusi itu mencemari lingkungan loh. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan sumber energi alternatif seperti minyak jarak. Pengolahan minyak jarak itu tidak menghasilkan asap dan tidak menghasilkan limbah karena dibuat dari makhluk hidup seperti itu. Oke, lalu berikutnya kamu baca halaman 102 dan 103, lalu jawab pertanyaan ini berdasarkan teks bacaan yang kamu baca. Berikutnya yaitu selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Ini di sini kamu sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal-hal yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi. Mau itu energi listrik boleh, energi minyak bumi juga boleh, atau energi alternatif lainnya juga boleh. Seperti misalkan aku mematikan lampu ketika tidur, seperti itu ya. Ada 6 hal yang harus kamu lakukan dalam menghemat energi. Itu ada di halaman 104 dan 103. Lalu berikutnya yaitu sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan. Nah, ini nggak usah warga deh. Kalau warga itu volumenya terlalu banyak ya. Cukup di keluarga kamu. Tulis fakta-fakta yang kamu temukan di keluarga kamu. Misalkan hal-hal yang terkait dengan menghemat energi, mematikan lampu pada siang hari. Kamu melakukan itu. Lalu apa yang mama lakukan dalam menghemat energi? Apa yang papa lakukan dalam menghemat energi? Atau kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan energi. Misalkan mematikan lampu, betul, sudah mematikan lampu pada siang hari, mematikan lampu pada malam hari ketika tidur. Tapi kedua, misalkan mama menyalakan AC dan kipas angin secara bersamaan. Lalu apalagi yang berkenaan dengan pemanfaatan energi. Nah, setelah kamu sebutkan hal baik dan hal buruk yang telah keluarga kamu lakukan, kamu bisa isi tabel yang ini. Jadi hal-hal yang baik kamu tulis di sini, tulis ulang di sini, lalu hal-hal yang buruk kamu tulis ulang di sini. Yang di sini kamu sebutkan semua hal yang keluarga kamu lakukan dalam pemanfaatan sumber energi. Mau baik, mau buruk yang di sini ya. Nah, yang di sini sama di sini baru diurai. Berikutnya yaitu kita belajar tentang tinggi dan rendah tangga nada dalam lagu Aku Anak Indonesia. Kemarin kita sudah bernyanyi, tapi sekarang Miss mau kamu menyanyikan sendiri dan kirim video bernyanyimu Aku Anak Indonesia dengan tinggi dan nada rendah, tangga nada yang sesuai. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Miss mau undur diri dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.